kasihan juga sih. Ya bayangin aja 1 tahun ada 1 nama ngerjain 5 film udah kayak sinetron. Coba gimana caranya dia membagi waktu? Ya cari aja lah siapa yang 1 tahun ngerjain 5 film ya. Nanti gampang gitu mah. Tapi, 3, 2, 1, action! Ya, bersama saya Ismi Melinda di Troy's Film Podcast. Nah, biasanya nih bintang tamunya kita selalu menghadirkan para pelaku film ataupun para pembuat film. Dan ini nih spesial banget nih. Bintang tamunya justru pencinta film. Saking cintanya sama film, langsung selalu nge-review film-film, terus habis itu mengkritik film-film, entah itu baik atau buruknya. Ini dia Mas Arya Gardadipura. Terima kasih Mas sudah hadir. Thank you sudah diundang. Jadi gimana, udah berapa film yang direview nih? Waduh. Udah banyak banget. Susah, nggak bisa dihitung. Tapi kalau ngikutin jumlah video di YouTube Cinecrib itu 1.900 film. 1.900, wow, itu film Indonesia semua kan? Enggak sih, oh enggak, campur ya. Kalau ngikutin itu ya. Iya. Tapi itu kan nggak tahu semuanya film atau series kayak gitu. Tapi awal-awalnya gimana tuh kok bisa nge-review film? Emang secinta itu sama film Indonesia? Awal-awalnya sih sebenarnya emang review film itu dari zaman kuliah ya. Tapi waktu itu nulis gitu. Tahun berapa Jadi tahun 2010 lah. Pokoknya 2010 ya? Film Avatar pertama James Cameron tayang itu gue nulis review film pertama gue itu, film itu, Avatar itu. Oh, berarti justru film luar dulu yang di-review? Benar. Oke. 2009, 2010 berarti itu. 2010 2009 lah kalau Avatar itu kalau nggak salah. Itu dari nulis aja di blog, kan dulu itu banyak ya movie blogger. Nah, gue tuh part of movie blogger orang-orang gitu. Jadi tahu yang suka nge-review, ngeritik lewat tulisan tuh dari situ dulu gitu. Dari bikin blog soal film. Oh iya, dulu kan lebih ke blog kan, belum ada yang YouTube benar. Kan, YouTubers dan lain-lain belum ada gitu kan. Dari situ aja sih kita nulis. Ya lumayan banyak banget tulisan, kenal banyak yang suka nge-review juga tulisan sampai akhirnya di tahun 2015 gitu ya, 2015-2016 itu. Blog gue tuh dihack gitulah. Jadi ada orang ngehack, ngasih malware gitu ke blog, terus kayak hilang gitu semua filenya. Terus minta di-recover lagi ke hostingnya, tetap nggak bisa gitu. Dari situ tuh kayak, aduh gue udah males capek nulis lagi gitu ya. Iya, udah banyak ngelebar kan. Iya, udah banyak banget yang hilang gitu. Nah di situ sebenarnya kayak momen ini aja sih, momen vakum aja dulu gitu. Tapi masih pengen nge-review ya gitu. Cuman kalau nulis lagi kayaknya PR ya? Iya, PR gitu. Apa ya yang kira-kira seru gitu medianya. Nah waktu itu YouTube emang baru-baru ya, 2015 itu. Maksudnya belum se-happening sekarang sih ya, awal-awal mungkin. Orang kayaknya kalau ngelihat dulu sering sih kalau nonton review film luar di channel luar gitu. Tapi kalau ngelihat yang Indonesia kayaknya masih jarang yang konsisten gitu bikin review. Kadang ada orang yang isi kontennya macam-macam ngomongin film gitu. Jadi ya udah dari situ ya udahlah gue pindahin aja deh ke video YouTube, gitu. Bikin video. Berarti ya udah di 2016 tuh mulailah dicoba gitu kita bikin review film versi perdana gitu di Cinecrib gitu. Tapi sebelumnya udah pernah dicobain dulu di channel pribadi gitu. Jadi kayak cuman ngetes doang. Oh bisa nih kayak gini gitu. Banyak gitu sautannya. Bedanya jadinya kalau dulu kan nulis gue doang gitu. Sekarang gue sama ngajak teman-teman gitu yang emang suka nonton film juga. Gitu sih. Dan lebih enak sih kayaknya ya. Benar. Jadi kayak lebih ngobrol sih sebenarnya. Kayak gini aja kita podcast gitu. Kayak gitu. Jadi berarti awal pertama tuh film apa yang di-review? Film Indonesia? Filmnya Mo Brothers ya, yang Headshot. Oh, Headshot. Tahun 2016 tuh. Iko Uwais. Itu yang pertama kayak, momennya pas nih. Emang kita suka film action juga. Emang kayak suka gitu. film action. Terus suka, ya nontonin lah film-filmnya Mo Brothers gitu. Jadi kayak, ya udah momen yang tepat aja gitu buat mulai kayak gitu sih. Setelah itu ya kita konsisten aja seminggu sekali. Nge-review film Indonesia. Awalnya ya, waktu itu pertama-tama banget gitu. Jadi kan film Indonesia tiap minggu selalu ada tuh yang baru. Yes. Jadi kita carilah. Kalau waktu itu sih masih milih dulu gitu, kayak yang mana dulu nih gitu. Ya udah dari situ ya berkembang aja, makin lama makin sering makin banyak yang di-review ya akhirnya sekarang aja gitu. Kayak gitu. Tapi emang masih suka film action gitu ya? Ya sebenarnya gue suka sih semua film, cuman ya selalu ada sweet spot lah buat genre-genre tertentu, terutama action, horror kayak gitu kan. Itu pasti
kayak ya favorit lah gitu, amongst the others gitu ya. Iya benar banget. Kayak gitu. Terus apa aja sih yang dipertimbangkan jadi bahan penilaian sebuah film? Biasanya kalau nilai film, misalnya contohnya adalah yang tadi yang headshot itu sendiri gitu. Ya sebenarnya gua sama teman-teman itu kita punya bentuk penilaian yang beda-beda ya, karena kan di Cinecrip nggak selalu seorang, kadang 2 orang gitu kan, kadang lebih. Tapi kita jadinya lebih ini aja. Lebih wise aja apa yang mau diomongin di video. Sebenarnya kalau yang kalian lihat di Cinecrip itu obrolan sejam. Tapi kita kompres jadi 10 menit gitu. Karena gue tahu itu kalau kita ngobrol itu pasti bakal panjang. Panjang, iya, ngomongin apa semuanya, gitu. Ya kan? Lama-lama dibahas kostumnya. Iya, lama-lama ngomongin personal, kehidupan pribadi gitu kan. Terus jadi ya udahlah. Jadi curhat. Iya. Jadi emang nanti tuh di tahap editing tuh kita ambil yang emang konteks yang sesuai konteksnya gitu. Kita ngomongin film ini gitu. Tapi mostly sih kalau kata yang suka nulis ya, film itu bisa dilihat dari 3 hal gitu. Konten, konteks, sama konsep. Jadi film itu kontennya apa, terus adegannya itu konteksnya ngapain, terus konsepnya itu gimana secara keseluruhan. Biasanya gitu tuh kalau preview atau reviewer kritikus itu. Cuman dari 3 itu gitu. Mostly kita juga kayak gitu sebenarnya secara ngomongin film, cuman kadang ada film yang konteksnya bagus banget gitu, tapi konsep kontennya nggak terlalu menonjol gitu. Jadi kita nggak pernah kayak adil gitu semuanya kita bahas dengan rata gitu. Kadang kita lihat filmnya konsepnya bagus nih gitu, dibikinnya mahal dan lain-lain. Karena itu emang menonjol ya kadang kita ngomonginnya lebih banyak itunya misalkan gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau kita sendiri nggak selalu terpaku di 3 poin ini harus ada gitu. Tapi kalau biasanya kalau kritikus yang ditulis dalam bentuk tulisan dia selalu pasti adil gitu, semua tuh harus jelas gitu. Tapi gitu ya. Tapi karena kita kan emang target yang nonton tuh nyasarnya penonton kasual aja sebenarnya gitu. Jadi biar mereka dapat gambaran lah gitu, ini kayak gimana filmnya gitu. Menonton apa enggak gitu sih. Tapi mostly sih orang-orang sekarang mau nonton film ya nonton reviewers dulu, bener gak sih? Iya, ya boleh sih sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah sih. Jadi tergantung juga tuh. Makanya itu kayak kalau misalkan Mas sendiri kan bikin review misalkan film ini kayak kurang ada kurangnya, ada bagusnya gitu. Tapi justru orang-orang jadi kayak aduh kayaknya kurang nih filmnya, akhirnya penontonnya jadi nggak jadi nonton. Apapun kalau dibilang bagus jadi bagus. Itu menentukan sekali loh. Iya. Gue nggak tahu sih ya. Mungkin padahal dari dulu bikin review itu sebenarnya bisa buat menyamakan persepsi sih. Jadi kalau ada yang udah nonton review kita tuh kayak ngebandingin gitu. Oh iya ya yang dia omongin sama kayak yang gue pikirin gitu. Tapi emang sekarang kecenderungannya orang lebih kayak patokan kan. Iya, jadi patokan terus gue liat review dulu deh gitu. Taunya enggak usah. Padahal belum tentu. Mungkin aja lu suka gitu kan. Iya benar. Bukan tentu karena gue bilang ini filmnya jelek nih, pocongnya kebanyakan. Tapi siapa tahu ada yang suka film dengan pocong yang banyak ya kan. Jadi ya udah gitu sebenarnya. Beda-beda kan setiap orang ya penontonnya. Ini gitu. Persepsi Mas Arya sendiri aja gitu kan. Ada nggak sutradara favorit yang dia kalau bikin film tuh lo mau banget buat nonton gitu? Sutradara favorit ya? Di mana nih? Di sini? Di Indonesia dong, Indonesia. Aduh, di Indonesia sih. Kok aduh sih? Kayaknya menentukan sekali aduh gitu. Enggak, kalau gue bilang salah satu nama nanti pasti kayak kesannya, oh lu pasti dibayar ya. Ya nggak apa-apa, ini kan persepsi sendiri gitu kan, Mas Arya gitu kan. Emang suka banget atau mengidolakan seseorang kan bisa aja gitu. Sebenarnya rata sih ya gue. Kalau pertanyaannya diganti siapa yang nggak gue suka, pasti gue bisa jawab tuh, tapi nggak akan gue kasih tahu. Tapi kalau ngomongin yang gue suka sih banyak ya, maksudnya di Indonesia banyak sutradara yang rising gitu, tapi gue mungkin bakal nyebutin nama-nama baru kayak Adrianto Dewo, gue suka beberapa filmnya. Itu somehow ya genre apapun yang dia bikin ternyata bagus-bagus gitu, yang gue tonton ya gitu. Terus filmnya siapa ya? Ya kalau kayak Mo Brothers, Jokan kayak gitu sih kayaknya ya gue pasti nonton sih gitu. Karena gue ngelihat emang mereka serius ya bikin film, tipikal saudara yang kelihatan emang di filmnya juga kelihatan oh ini niat gitu bikinnya gitu. Tapi kalau yang favorit banget nggak ada sih. Maksudnya yang kayak aduh kayaknya film sini keluar gue harus sikat nonton gitu. Ya gue rata sih, hampir suka semua aja. Semua ditonton gitu kan. Gina yang baru-baru ini bikin film baru 3 juga gue suka semua filmnya Gina gitu. Karena ya itu fresh aja sih menurut gue gitu. Tema yang diangkat kan dia lumayan ya sensitif, tapi dia bisa bikin itu jadi konsumsi yang sangat enak gitu buat penonton gitu. Gue suka sih Gina.
banyak ya, siapa lagi ya kalau filmmaker yang baru-baru, sutradara yang baru-baru mungkin film-film, kalau film, karena gue seringnya nonton horor sih ya, jadi kayak kalau horor ya masih ya gitulah, masih kadang ada yang oke, kadang enggak gitu, kayak konsisten, kadang ada yang bisa bagus, ada yang enggak gitu. Kayak Ginanti Rona juga gue suka sih. Dia Hadra, Bahadra. Ya, Hadra sih, gimana ininya aja, gimana skripnya, tapi gue nggak akan bilang, gue bukan yang kayak menantikan banget, gue pengen nonton gitu ya. Tapi ya yang punya distintif aja gitu, yang kayaknya dia punya ininya aja, punya khasnya gitu yang ada di film. Filmnya Edwin gue suka juga itu. Edwin, ya. Mostly sih emang film-film yang di luar genre horor sih yang gue suka ya sutradaranya gitu. Kalau yang horor sih kadang kayak main gacha aja gue, dapet yang bagus-bagus, dapet yang jelek-jelek gitu. Jadi kayak tergantung ya. Kadang nggak bisa juga sutradaranya ini nih kayaknya bagus, ada harapan gitu, tapi pas nonton kok gini ya gitu, biasa. Ada yang kayaknya sutradaranya biasa aja, tapi ternyata filmnya bagus gitu. Gitu. Yang film apa tuh? Ada. Kayak film tahun kemarin itu ya gue suka filmnya Adrianto Dewo. Dia bikin horor pertama, judulnya itu Kajiman. Itu gue nggak mikir filmnya bakal, maksudnya ini kok beda ya gitu ya horornya tuh ya gitu. Dia kayak nggak mau ngikutin tren horor yang ada sekarang gitu. Jadi kayak oke lah gitu, boleh lah diapresiasi gitu. Iya, kayak beda gitu, sih. Yang Agni main ya. Yang Agni Hak main. Bahkan Awi Suryadi pun beberapa horornya gue nggak suka, tapi kemarin dia bikin Pocong Gundul gue suka gitu. Jadi kayak ini agak lumayan. Pocong Gundul yang Kisah Tanah Jawa, bukan Pamali. Yang Kisah Tanah Jawa itu ya. Itu Awi Suryadi kan, itu direkturnya. Terus gue kadang ngelihat dia tuh kalau yang lain-lain tuh kayak Danur gitu-gitu, gue bosen gitu kan. Tapi pas ngelihat ini kayak fresh aja, baru gitu. Jadi ya emang ya kadang project nggak bisa menentukan ini juga sih apa namanya skillnya sutradara. Kadang ada yang keluar di project ini tapi dia yang biasanya melempem gitu, kadang gitu sih gitu. Tapi yang menurut lo sutradara yang benar-benar konsisten dengan film-filmnya yang good terus gitu? Waduh, gila. Konsisten good terus ya, bisa susah banget pertanyaannya. Siapa ya? Ya menurut Mas Ari aja gitu. Gue nggak tahu ya, tapi ya kadang yang konsisten itu karena mereka baru bikin film kayak Gina gitu. Gina baru 3 filmnya tapi so far semuanya oke gitu. Jadi kalau yang udah jadul-jadul ya gue nggak bisa ngitung sih ya. Maksudnya kayak Hanung, aduh filmnya kan ini kemarin ya random banget. Tapi kemarin juga dia bikin film bagus gitu. Hanung bikin bikin ada nanti mungkin bakal tayang tahun ini. Judulnya Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Yang Agni juga. Itu juga gue kaget pas nonton. Sebenarnya gue ekspektasinya biasa aja gitu pas nonton. Berarti nontonnya pas waktu di Jogja? Iya di JAV, waktu gue ke JAV. Jadi pas gue nontonnya kayak, kok ini menarik ya gitu, bagus ya Hanung gitu. Dia mau bikin lagi yang kayak gini gitu. Maksudnya yang bener-bener drama tapi isunya itu sensitif gitu dan berat banget. Dan dia berani. Iya, dia berani gitu. Tapi kalau untuk itu drama juga kan filmnya. Drama juga, drama religi yang beda lah gitu. Maksudnya bukan yang kayak Air Mata di Ujung Sajadah gitu atau 172 hari gitu, nggak kayak gitu. Tapi penontonnya luar biasa loh ya. Ya itu balik lagi, kalau mau cari duit silakan. Kayak gitu. Bener-bener setuju. Iya kan, bener-bener kan. Iya, bener. Ya kayak gitu-gitu sih. Kalau ya pilihan film sih ya emang macem-macem sih gue. Jadi ya kalau ngomongin sutradara yang konsisten ya yang baru-baru aja kali ya yang bikin. Sisanya sih ya gue nonton aja dulu dah gitu. Jokan pun gue nggak bisa bilang bagus semua gitu filmnya gitu karena ada aja yang mengecewakan gitu. Cuman gue selalu excited nungguin karena ya dia berani ngasih gebrakan-gebrakan aja gitu. Yang beda-beda. Dan semua pada ditunggu sih Jokan kayak ya. gitu sih. Lebih ke gitu aja sih. Terus kalau ada nggak film lokal yang diantisipasi banget ternyata pas ditonton kecewa? Nah ini dia triknya, jangan pernah terlalu antusias dengan film lokal kayak gue. Karena gue itu orangnya, gue udah nonton beberapa film tuh ya, gue ekspektasi gue di tengah aja gitu. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah gitu bener, kan. Bener, ekspektasi gue di tengah aja, nggak pernah kayak, gue harus nonton banget ini gitu. Iya, karena mesti kan film-film Indonesia juga kadang artis-artisnya udah besar, terus saudaranya juga besar dengan budget yang besar kita lihat, tapi ternyata gitu ya. Benar. Banyak faktor gitu, sih menurut gua. Jadi gua momen juga tahu. Mungkin ya. Itu juga. Mungkin yang kecewa, ini bukan kecewa ya. Mungkin kayak lebih kayak kok begini ya gitu. KKN sih. KKN di Desa Penari itu film gua sampai
sampai geleng-geleng, kok bisa ya? Itu anjir. Momen iya, bagus. Ya, gue ngerti sih banyak faktor gitu. Yes, cuman ketika orang udah mulai tahu menjustifikasi, oh ini udahlah film paling laris, ya udah sih nggak apa-apa. Tapi ya pas nonton tuh gue kayak ya udah. Emang orang suka gini kali. Indonesia. Ya kayak gitulah itu. Ya udah deh. Oke kan Mas Arya kan sebagai reviewers film gitu kan. Dan sekarang kan mostly orang-orang pada nonton tuh atau enggak menjadi patokan nonton dulu reviewnya Mas Arya gitu kan. Akhirnya nonton filmnya gitu. Itu ini nggak sih ada titipan nggak biasanya dari production house gitu kan? Sekarang jadi dijadiin kayak ini promosi juga gitu lewat Mas Arya gitu. Udah banyak sih PH-PH yang kayak gitu ngajak kerjasama. Tapi emang kita selalu terbuka sih untuk bantuin promonya ya. Tapi promo itu bukan bentuk review gitu. Jadi kayak ya udah lu promo apa aja kayak gitu, trailer atau apa ya, atau apapun itu gitu. Ininya bentuk ininya. Tapi kalau untuk review sih, gue udah bilang disclaimer aja ya, kalau review ya review aja biasa gitu. Maksudnya bukan hal yang jadi harus digimana-gimanain gitu. Soalnya ada beberapa PH yang udah tahu gitu dia tetap ya udah nggak apa-apa lu review aja. Ya gue suka sih kalau ketemu PH kayak gitu. Ya salah satunya waktu Jokan bikin Perempuan Tanah Jahanam tuh, gue kurang suka sih filmnya ya. Dia promo, tapi kalau mau review aja. Kita review juga ya, review nggak suka gitu. Ya udah nggak apa-apa. Maksudnya mereka juga terbuka gitu. Iya terbuka, ya nggak masalah sih gue kalau kayak gitu PH-nya ya. Gitu. Iya. Tapi ada juga PH yang ya kalau yang otot sih ada, tapi kita selalu arahin promo aja biasa, nggak usah review. Kalau mau ya. Gitu. Meskipun ada waktunya bagus gitu. Promo aja. Soalnya biasanya kalau PH yang pede itu dia selalu ngomong aja, ya udah review aja. Berarti ya bagus lah dia tahu gitu. Soalnya yang kayak gitu-gitu nggak pernah nggak pernah ini juga kok, nggak pernah beban juga. Biasanya kan itu kayak lebih ke kritik membangun ya. Iya, dan si filmmakernya biasanya sih yang mau tuh sebenarnya. Kalau produser sebenarnya nggak terlalu ini banget sih, kayak kebutuhannya kan emang buat promo sebenarnya, produser buat jualan gitu. Iya, betul. Biasanya filmmakernya yang pengen tahu doang gitu. Film gua gimana ya gitu. Menurut lo gitu pandangannya gitu kan. Ada kadang gua diajak nonton duluan gitu sama beberapa PH cuman buat nanya itu doang gitu. Menurut lo gimana ya, lu review mah terserah lah nanti gitu. Tapi ya gimana, kayak gitu aja sih. Ya udah, emang enakan gitu aja. Iya, enakan seperti itu ya. Makanya gue nggak pernah datang ke Galprem, males. Takut jadi beban gitu ya. Males aja ketemu orang-orang yang kayak, plus malam-malam ya Galprem. Gue males keluar malam sebenarnya. Kecuali nonton horor yang bagus. Iya, pasti itu. Atau mungkin selama ini lebih ke beli tiket dong kalau kayak gitu. Iya sih, kalau nonton aja, enak ke Blok M gitu kan, sepi. Ya maksudnya nggak yang gitu. Karena premier gitu, jadi harus nonton kan. Jarang, kecuali kalau emang kayak yang tadi diantisipasi banget, kayak dulu tuh Pengabdi Setan 2 keluar, gue mau nonton dah ini kalau ada screening awal gitu. Ternyata ada kan, dibuka tuh, nah udah tuh mau nonton dulu kalau jadwalnya cocok gitu. Tapi kalau yang kayak Gundangan, Galprem, tapi besoknya reguler mah ya gue mendingan nonton reguler aja gitu maksudnya. Iya lebih santai waktunya. Dan lebih gitu. Enak kalau di review ya. Iya. Tapi ada kan tim-tim kayak gitu, tim para reviewer untuk kayak pada suka diundang untuk gala premier kan biasanya. Enggak juga sih, nggak pada datang juga rata-rata. Oh gitu, rata-rata kayak gitu ya? Soalnya kalau kita tuh di Cinecrip tuh rata-rata Cinecrip itu side hustle lah. Yang lain itu punya main job gitu. Jadi kayak orang office hour, hari kerja tuh ya udah pasti. Misalkan kalau premier biasanya hari kerja ya, meskipun malam gitu kan. Tapi kayak ya lihat dulu sikon sih gitu. Jadi kayak jarang aja emang. Mendingan nonton reguler aja. lebih jujur juga nantinya lebih enak, iya. Lebih enak. Atau yang nonton kayak di JAV kemarin kan itu beberapa film eksklusif duluan. Kalau itu kan tetap kita kejar juga karena emang pengen nonton beberapa judul kayak gitu aja sih. Iya, betul. Lebih ya, minum dulu. Siap. Ya, nggak ngopi lagi. Nggak apa-apa. Santai. Videoan dulu kita. Nah, tadi kan ngomongin tentang kayak film-film gitu. Kalau untuk film favorit ada nggak di Indonesia? Aduh, ini juga ya pertanyaan yang sangat sulit ya. Film favorit sulit ya kalau misalkan untuk para reviewers film gitu. Iya, kalau ditanya gitu. Film favorit itu ya macem-macem sih ya ininya tolak ukurnya. Kalau gue sendiri sih ya kalau Indonesia
tahun lalu yang gue ngomonginnya yang paling dekat aja deh tahun lalu ya. Kalau tahun lalu itu apa namanya film Indonesia yang gue suka itu Jatuh Cinta Seperti di Film-Filmnya Yandi Lawrence Yandi Lawrence, Ernest produsernya. Itu terus yang setelah itu gue horornya suka Pemukiman Setan Charles Ghazali. Itu tayang nanti tanggal 25. Iya, ini malam ini kan. Oh iya ya. Malam ini. Nah iya makanya gue nggak datang. Nggak datang. Malam ini premier. Padahal ditunggu ya. Iya, nggak udah nonton di JAV sih. Oh udah nonton. Terus oke. Ya oke lah. So far so good. Tapi gue masih lebih suka Kodrat sih ya yang dia bikin. Iya sebelumnya. Tapi so far so good lah. Ini ada actionnya juga nggak sih? Iya, itu yang gue suka sebenarnya. Jadi maksudnya Charles masih ngasih sentuhan action itu gitu yang menurut gue horor lokal lain tuh nggak mau ngasih gitu, padahal itu yang bisa bikin fresh kan sebenarnya film gitu. Kalau yang lain tuh kan rely ke pocong aja gitu atau apa gitu, hantu-hantuan gitu ya. Kalau ini gue sukanya gitu, variatif gitu, jadinya ya seru nontonnya. Apalagi ya tahun lalu ya, aduh sebutin ya, apalagi ya tahun lalu ada banyak sih kayaknya yang gue suka selain itu. Ya salah satunya itu. Iya salah satunya itu. Kalau itu berarti jatuhnya itu dong film yang akan datang kalau yang kalau Jatuh Cinta udah main ya. Kalau horornya ya tadi lah Kajimannya Adrianto Dewo gue suka. Terus setelah itu Susuk Ginanti Rona tahun lalu gue suka juga. Itu salah satu yang horor maksudnya yang lebih yang surprisingly Sudino gue biasa aja ya, yang orang antisipasi juga tuh, yang filmnya Kimo ya. Tapi penjualannya bagus loh itu. Oh iya, ya gue mah nggak masalah sih. Nggak dari penjualan ya, nggak harus diukur dari situ gitu kan. Alhamdulillah seneng gue mah kalau kayak film kakaknya 10 juta penonton, alhamdulillah bagus, ada yang beli berarti. Apa namanya masyarakat kita banyak ininya yang mau ke bioskop, orang bioskop seneng nggak apa-apa gitu. Bagus. Tapi kalau yang lain apa ya tahun lalu banyak. Kaziman itu ya. Terus apalagi banyak sih Ganjil Genap gue suka tuh, drama romance ya, Benedion itu. Benedion sih asik-asik sih ya. Yang sebelumnya juga tuh yang lebih asik tuh apa? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap tuh gila sih asik banget. Iya, drama-drama yang kayak gitu lumayan, tapi ya itu penontonnya dikit. Kasihan banget sih. Tapi kan yang ngeri-ngeri sedap lumayan tuh. Nah iya, yang ngeri-ngeri sedap mungkin faktor ini kali ya, faktor emang Sumatera semua juga, jadi emang udah tinggi juga lah ininya animonya gitu. Kalau yang Ganjil Genap kemarin kayaknya kurang sih, tapi bagus filmnya, lumayan oke sih, lumayan seru. Iya, Benedion banyak. Iya. Apalagi nanti deh cek aja di Cinecrip ya, ada list film terbaik Indonesia 2023. Langsung ada linknya di sini. Itu pernah nyesel nggak sih setelah beberapa waktu reviewnya keluar, ternyata pas ditonton ulang jadi beda cara pandang ke filmnya? Oh ini pasti sih, pasti pernah sih. Karena biasanya pandangan kita seiring waktu berubah. Jadi ketika ada film yang dulu kita, wah ini kayaknya keren banget gitu pas pertama, tapi pas ditonton lagi tuh kayaknya emang ada yang miss deh gitu, ada yang kurang gitu. Pernah kok beberapa kali. Cuman gua ya udah lewat ya. Tapi maksudnya itu bukan hal yang bukan hal yang salah juga sih. Ya nggak masalah. Biasanya kayak gitu sih orang-orang. Kan dengan melihat dengan berkembangnya hidup gitu, mungkin dulu lu pas nonton masih single, sekarang pas nonton udah berkeluarga, berbeda perkembangannya, jadi cara pandangnya berbeda. Ngelihat lagi film itu tuh kayak oh iya ya, yang ini tuh sebenarnya dulu gini maksudnya gitu. Biasa itu pasti selalu ada sih. Cuman kalau gue buat film, banyaknya sih buat film luar ya yang gue rasa kayak gitu, yang gue tonton dulu gitu pas sekarang nonton lagi. Kalau film Indonesia sih so far ya masih nggak jauh-jauh lah, maksudnya ininya penilaian gue selama 3 tahun terakhir ini masih sama aja gitu. Ketika gue nonton ulang lagi kayak gitu, kurang lebih ya masih gitu aja, masih sama. Cuman mungkin ada bagian yang oh iya kayaknya gue terlalu tinggi ngasih nilai deh. Gitu kalau dipikir-pikir. Justru yang terlalu tinggi ya. Iya, aduh. Ya nggak apa-apa sih membangun buat film-film Indonesia biar berkembang lagi dan bagus lagi bikin film ya. Iya biasanya itu doang, tapi ya udahlah gitu. Terlalu tinggi doang. Pada ketawa nih. Pernah dapat komen dari orang yang terlibat di film yang di-review belum? Wah, kalau ini mungkin masa-masa teror gitu kan. Ini mungkin masa-masa Cinecrip awal-awal ya, 3 tahun pertama lah. Yes. Cinecrip 2016, 2018 lah kayaknya itu momen dimana mulai bercampur gitu ya, respon orang terhadap kritik film gitu, dari mulai penonton biasa, dari mulai pelaku film gitu. Jadi kayak saat itu ya emang posisinya tuh unik gitu. Orang itu ngelihat review itu kayak sesuatu yang
wah gila nih tabu banget gitu. Dia ngomongin film begini banget ya gitu, belak-belakan kayak gitu. Tanpa tahu kayak gimana bikinnya gitu. Iya, waktu itu sih sebelum pelaku film yang komen lebih ke kayak fanbase biasanya. Fanbase dulu tuh biasanya yang ngamuk-ngamuk. Fanbase dari aktornya? Salah satu aktornya kayak gitu. Dulu kan kita pernah nge-review filmnya Ayu Ting Ting ya, apa itu gue lupa judulnya, jelek banget lah pokoknya. Oh yang bakso, bukan bakso ya, apa sih? Bapau Bapau ya itu kan? gue lupa, aduh gila. Itu yang mostly yang komen itu sebenarnya fanbase-nya gitu. Nggak ada yang mau ngomongin filmnya yang kita bahas sama sekali. Tapi karena itu jadinya rame gitu. Terus sempet kita nge-review Benyamin yang di remake tuh sama Hanung, yang dimainin Reza Radian, ya itu aduh. Kayak garing banget filmnya, sumpah jelek banget. Itu apa namanya? Kayak ya gue nggak tahu, gue kayak nggak nonton Benyamin, gue nggak kayak nonton siapa-siapa gitu di situ, kayak film beda aja gitu. Dan itu responnya juga banyak dan banyak yang setuju kalau gitu di situ gitu. Jadi kayak dari situ tuh mulai kelihatan nih orang-orang yang udah nonton kita karena pengen tahu apa yang sebenarnya disuka dan nggak disuka gitu, sama yang cuman dari karena gue fans aktor ini gitu kan. Nah setelah itu baru deh berkembang ke telinga-telinga para filmmaker gitu. Banyak sih yang kayak, tapi itu biasanya yang ngomel itu lebih ke produser, itu jarang banget sebenarnya. Kecuali dia pride sama projectnya. Nah kalau dia pride sama projectnya terus jelek, dia pasti bakal langsung kontak. Tapi kalau yang marah itu biasanya lebih ke kayak publicistnya, marketingnya, atau tim promonya. Atau aktornya biasanya gitu. Karena itu ngaruh buat next-nya gitu kan. Ada yang promonya kayak gitu. Akhirnya jadi gagal ya, mungkin, gitu kan. Tapi produser sih ada, cuman sebenarnya produser kalau gua ngobrol sama teman-teman filmmaker ya, teman-teman sutradara, produser itu sebenarnya nonton sinetron itu kalau disodorin sama sutradara. Gitu. Jadi mostly kalau gua nonton sama sutradara, yang nonton sinetron itu pasti sutradara, produser itu jarang banget. Tapi kalau dia pengen tahu, dia kasih lihat nih, kata sinetron kayak gini gitu. Nah, beberapa sih kalau gua ngobrol sih mereka emang sutradara sih santai aja, nggak pernah kayak, oh lu film gua kritik begini gue, ya, nggak gitu pernah kayak, kalau sutradara kayaknya tahu, maksudnya kan ya sebuah karya kalau udah keluar ke publik ya milik publik gitu, maksudnya lu mau melihat karya itu kayak gimana pun ya terserah lu gitu, yang penting gua udah bikin kayak gini gitu kan. Nah kalau yang barisan sakit hati itu biasanya yang kayak gitu, yang gua nggak tahu siapa, tiba-tiba WA kayak gitu. Emang ada siapa sih barisan sakit hati itu? Nggak tahu, gue juga itu, gue bingung, rata-rata anonim gitu. Jadi kayak WA, tolong turunin postingannya soal review film ini gitu. Ada yang kayak, ada yang produsernya itu salah satu pengacara terkenal, WA juga gitu, DM, ini yang bener ya, jangan main-main ini. Tapi dia mostly ngomongnya cuman gitu doang, cuma sebatas WA, udah, nggak ada kelanjutan apapun. Karena dia juga bingung emang mau ngapain. Mau diapain, iya maksudnya. Iya kan? Lagian hak, sebenarnya sih nggak apa-apa kan, dikritik juga membangun kan. Mau apa gitu, tindak lanjutnya gitu. Dan itu banyak waktu itu. Kalau aktor sih ada aktor muda ya biasanya, ini mah mungkin mereka baru ini aja kali, lagi bersemangat-semangatnya kali, terus nerima kritik jelek dikit langsung kayak terlukai gitu egonya, jadi kayak langsung nge-DM panjang lebar banyak. Waktu itu ada, cuman kayaknya sekarang udah baik dia. Jadi gue gak sebut namanya. Udah jadi temenan dong sekarang? Enggak, gue gak pernah kenal, tapi maksudnya dulu gue tahu dia kayak gitu, tapi sekarang kayaknya udah menerima gitu. Iya, udah menerima. Ya alhamdulillah lah, ya emang wajar sih, masih muda waktu itu, jadi kayak, padahal gue gak pernah ngejelekin filmnya gitu, maksudnya kayak dia tersinggung dikit aja gitu soal cara aktingnya, padahal itu bukan yang gimana banget gitu, cuman dia kayak, wah terluka gitu. DM, tapi besoknya DM-nya dihapus, kayaknya disuruh manajernya deh, lu jangan bikin keributan gitu kan. Kan di screenshot ya kan, masuk lagi. Untung gue bukan tipe-tipe orang yang suka nge-screenshot ya, jadi gue kayak biarin aja. Ya udah biarin aja deh. Gitu. Iya, bener. Jadi kayak, tapi pas mau lihat lagi besok kemana, hilang gitu. Serius nggak gitu kalau marah gitu. Ya udah sih gitu aja. Bercanda kayaknya, ya bercanda. Ya nggak tahu sih. Atau biasanya teman-teman, karena anak-anak sinetron itu rata-rata circle-nya masih anak-anak kreatif juga gitu berangkatnya. Jadi banyak yang kerja di PH juga beberapa gitu. Ya suka lucu aja gitu. Kadang ada yang kerja di PH ini kalau lagi meeting nanyain ke gue gitu. Lu kemarin ngomongin filmnya sini gimana? Kenapa emang? Biasa aja. Oh enggak, ini lagi dibahas di meeting gitu. Jadi kayaknya
Oh, buat jadi acuan mungkin di mungkin film sebelumnya. Buat nanti gue pengen tahu nih kalau bikin film ini gimana komennya kemarin gitu. Takutnya nanti kalau next project gimana kayak gitu sih. Jadi sebenarnya bagus kan untuk membangun, maksudnya untuk film-film yang lainnya for the next-nya bisa biar lebih baik gitu kan. Iya, Ya kan? ya gue sih seneng sih kalau filmmakernya udah terbuka gitu. Maksudnya kan jadi kayak lebih terbuka dan lebih menerima kritikan, jadinya mereka juga pengen bikin yang lebih oke gitu. Yang gue sayangin ya emang masih banyak sih yang masih kayak nggak bisa nerima gitu. Baru-baru ini juga bahkan ya ada gitu yang kayak masih nggak bisa nerima gitu. Jadi padahal dia itu karena filmnya flop aja, maksudnya nggak laku secara finansial gitu. Jadi kayak, aduh ini kenapa ya gitu. Gara-gara di review kayaknya. Oh, kayaknya gara-gara di review nih, coba kita telepon Cinecrip gitu kan. Jadi padahal apa coba? Nggak ada hubungannya review Cinecrip sebenarnya sama jumlah penonton, sama sekali tidak ada. Kalau ada hubungannya KKN nggak akan 10 juta penonton. Oh iya, berarti susah di situ ya? Iya, kalau ada hubungannya KKN di Desa Penari nggak akan 10 juta penonton. Nggak pernah ada korelasinya review sama jumlah penonton, karena yang nonton review Cinecrip itu ya emang cuman orang penonton film gitu kasual. Sementara yang datang ke bioskop kan beda, orang sama keluarganya, sama kerabatnya, anaknya, mereka masa bodoh lah sama review gitu. Jadi kalau masih ada produser yang menganggap, aduh film gua sepi nih gara-gara review jelek, kagak ada sih. Itu sebenarnya tidak kuat juga gitu alasannya. Yes. Kalau jelek ya karena mungkin emang kurang aja gitu kan filmnya. Tapi jangan disalahin ke penjualan juga sih gitu. Iya sih, karena itu nggak ada sangkut pautannya. Iya, ya itu balik lagi untuk sebenarnya kayak para reviewer ini untuk membangun film-film kita biar lebih baik kan harusnya. Jadi kritik membangun gitu. Kalau bagus ya dibilang bagus, kalau enggak ya bagus lah next gitu kan. Ya gitu maksudnya. Nah kalau reviewers itu luar yang dijadiin acuan siapa? Ada nggak? Kalau luar sih banyak ya, tapi karena gue waktu itu berangkat dari YouTube juga, pas mau bikin Cinecrip, gue kan banyak nonton review luar juga. Dari YouTube juga gue nyari nyari referensinya ya, kayak Chris Tuckman, terus Jeremy Jahns gitu. Yang mereka yang mulai duluan di YouTube gitu loh. Jadi karena di luar gitu gue nontonin mereka, gue mikir bisa sih kayak gini. Tapi kan kalau mereka lebih ke solo ya, maksudnya review ya sendiri aja gitu ngomong. Kalau kita kan konsepnya pengen ngobrol aja gitu. Iya berdua kan. Yang solo berdua itu siapa mas? Ya gue kadang sama temen gue. Iya yang temen itu berdua, biasanya berdua tuh. Iya kadang gue juga sering berdua. Tapi temen juga ada yang sering sendiri. Nggak masalah sih sebenarnya. Kalau sekarang kita lebih ke siapa yang bisa aja sih gitu. Tapi kalau review luar tulisan sih banyak ya. Gue biasanya ngeliat dari ininya sih, dari media-medianya sih yang gue percaya gitu. Kayak Variety, Hollywood Reporter yang kayak gitu-gitu. Ya, Eber Roger paling, tapi ya nggak terlalu sering juga sih. Cuman lebih ngelihat ke media-media aja sih kalau gue kalau review luar. Tapi balik lagi, karena gue sering review juga bukan berarti gue mau nonton film luar nungguin review juga sih. Jadi kayak, kalau gue, patokan gue masih tetap buat nyamain persepsi aja gitu. Jadi kayak, justru gue nggak mau baca kalau ada review di luar sama sekali kalau gue belum nonton filmnya. Oh gitu. Ya. Jadi kayak biar persepsi sendiri aja gitu yang keluar kan. Takut ke spoil lebih tepatnya sih. Takutnya aduh dia terlalu detail, gue takut ngebayangin gitu. Bahkan ketika ada orang review dengan kata-kata ini film ada plot twistnya, nah itu tuh udah spoiler buat gue gitu. Karena nanti pas gue nonton gue pasti nyari-nyari, aduh ini plot twistnya mana ya gitu. Jadi bukan sesuatu yang mengejutkan lagi gitu. Mendingan nggak usah ngomong ada plot twist, udah diem aja gitu. Kayak gitu. Jadi mendingan nggak nonton ya. Jadi mendingan nggak usah diomongin deh gitu. Kayak kalau ada kejutan ada apa gitu. Jadi emang gue menghindari sih kalau kayak gitu. Berarti itu jujur dari hati ya, semua review yang dari Mas Arya itu. Tapi kalau first impression, emang gue kadang suka ngeliat dulu dari circle-circle yang gue tahu gitu. Tapi kan itu mereka cuman kayak first impression doang, nggak pernah kayak detail banget gitu, ngomongin sampai segimana filmnya. Setidaknya gue udah ada gambaran lah gitu, kayak oh mungkin kayak gini filmnya gitu, gitu aja. Nah, mengenai poster nih, kalau film Indonesia yang terbaik menurut Mas Arya yang mana tuh? Apanya? Posternya, buset poster. Kan macam-macam nih pocong udah kebalik ke sana sini. Sekarang kan ada poster yang kebalik-balik gitu kan, ada musim lagi gitu. Ya karena gue kenal sama yang suka bikin poster film Indonesia. Kenal sama siapa? Gue suka sama poster bikinan Alvin dah. Karena kenal gitu ya. Karena kenal, tapi maksudnya kalau poster sih yang unik gitu ya. Yang sekarang sih emang udah berkembang ya, udah oke sih beberapa beberapa style bikin poster itu nggak terpaku, tapi yang
yang unik banget sih kayaknya belum ada yang benar-benar bagi gue kayak wah gila ini keren banget nih poster gitu. Kayaknya belum ada sih. Soalnya template-nya masih sama gitu. Kalau film horor Ya, setannya harus ada di poster pasti gitu kan. Kalau film drama biasanya karakter utamanya yang menonjol gitu kan. Terus kalau film poligami atau selingkuh ada cewek satu, cewek dua, cewek satu kayak gitu. Jadi kayak maksudnya kayak masih template aja gue lihat gitu kalau poster. Lebih ke penggarapannya aja sih. Tapi kalau ditanya poster yang jelek mana banyak gitu gue lihat, karena ada beberapa orang mikirin poster itu bukan materi promo yang diseriusin, padahal itu kan penting. Iya, penting banget, kan, karena orang kan ngeliat dari posternya dulu. Poster sama trailer kan biasanya, tapi poster yang paling kelihatan di depan gitu. Itu sayang banget sih kata gue kalau emang nggak diseriusin ya bikin poster. Iya benar, karena itu orang-orang pasti ngeliat dari poster sama trailer ya. Benar. Kalau Mas sendiri kan pasti ngeliat dari posternya dulu kan, ya kan? Pernah nggak kalau misalnya ngeliat kayak poster film terus jelek posternya, tapi hasilnya hasil filmnya bagus gitu? Iya. Pernah nah itu filmnya Adrian Todeo Kajimon itu posternya sebenarnya nggak banget kayak yang gini terus ada setan di belakangnya kan kayak ini film apa sih? Tapi karena Adrian Todeo yang bikin, gue mau nonton gitu. Tapi pas nonton, tapi gue ngerti balik lagi kenapa alasan dia pakai poster itu, karena ya itu dia orang Indonesia suka yang begitu. Gitu. Kalau nggak dikasih begitu orang bingung ini film apa ya gitu. Film cewek doang gitu. Terus kenapa gitu kan? Nggak ada, harus ada setannya pokoknya, harus kelihatan gitu. Setan terdepan kalau film horor gitu ya. Benar. Susah sih emang, tapi ya nggak apa-apa. Pelan-pelan kali ya kalau pengen. Ya, kalau menurut Mas Arya nih film Indonesia kelemahannya di mana sih dibanding dengan film luar? Waduh, kelemahannya sih kayaknya lebih di resource ya. Kalau gue lihat ya, gue terlibat sama beberapa orang juga ngerjain film. Sebenarnya kayaknya kalau di kita terlalu di limit waktu sama ya kalau budget sih gue yakin gue nggak akan ngomongin budget kurang, karena gue yakin selalu cukup sih budget. Bahkan ada yang bisa bikin film bagus dengan budget yang biasa aja. Menurut gue ya di film Indonesia cukup. Tapi papasannya itu gimana? Cukup tapi menurut gue decent gitu untuk jadi film yang ini oke gitu. Cuman kayaknya lebih ke waktu sih kalau menurut gue ya, waktu sama cara kreativitasnya. Menurut gue kalau waktu itu kan jadi bisa ngebatasin semua ya kalau menurut gue gitu. Iya semuanya sih. Sama di skrip sih ya yang paling mendasar sih. Kalau menurut gue kalau sering nonton film itu kerasa banget, soalnya kalau ada film yang skripnya tuh nih kayaknya revisian deh. Jadi kelihatan banget gitu hasil revisiannya itu gitu. Nah itu tuh biasanya kerasa kalau nonton tuh kayak gitu. Ini kenapa tiba-tiba ada ini ya? Padahal sebelumnya nggak ada gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau yang gue lihat sih ya, karena gue ngerti sih, skrip itu ya kata gue prosesnya paling panjang. Soalnya di awal dari nol, dari scratch gitu ya. Bahkan lu ngadaptasi film pun dari buku atau apa, ya tetap aja lu harus bikin dari scratch gitu kan. Gimana gitu. Tapi biasanya yang gue lihat kalau terutama di film horor ya, lokal, kayaknya mereka itu tidak pernah bikin skrip itu nggak pernah dibedah terus sampai final draft deh. Kayaknya mereka merasa kalau kayak draft 1, draft 2, draft 3 kayaknya udah cukup gitu, bikin gitu. Gue pernah soalnya bikin konsultan buat salah satu film horor, itu kayaknya gue ngerjain sampai revisi draft 6 deh, draft 7. Tapi pas gue nonton filmnya kayaknya ini cuma draft 3 deh yang syuting. Jadi kayak sayang banget udah bikin sampai 6 gitu ya. Iya kayak jadi gimana ya? Ya maksud gue jadi kayak kadang balik lagi itu juga kalau gua dengerin dari kenapa alasannya, balik lagi karena ketersediaan waktu sama resource di tempat syuting juga untuk mengakomodir skrip itu. Jadi kayak ya jadi muter aja gitu, jadi kayak lingkaran setan. Emang ya susah gitu untuk bikin yang ideal banget gitu. Dan produser biasanya kan nggak mau membuang-buang waktu untuk ini budget gimana lagi nih soalnya. gitu ya, lagi biasanya gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Emang bener tadi kata Mas Jeffrey, biasanya bagus di sinopsis doang gitu. Pas udah jadi kayak kok gini ya gitu, beda. Karena gue udah baca beberapa skrip, emang kalau gue baca tuh, oh ini oke nih gitu, maksudnya bisalah decent gitu. Tapi gue nggak tahu nih pas di treatmentnya gimana, pas jadi filmnya gimana, sama sutradaranya bakal kayak gini nggak gitu. Kadang ada yang bener-bener jauh dari bayangan. Iya, gitu. karena persepsinya setelah masuk ke sutradara pasti ada pemikiran dari sutradara juga, gitu kan. Masuk ke pemain ada input dari pemain juga biasanya gitu. Kayak gitu. Itu yang gue nggak tahu sih, bingung ya. Balik lagi sih itu ya
di lapangannya aja sih gimana ya. Berdoa aja kalau ada yang stay to the script, ya bagus, oke gitu. Yang gua rasa bagus itu kayak Gina filmnya. Dia emang dari awal scriptwriter gitu kan, memulai karirnya. Terus dia jadi sutradara, dia bikin film. Kalau gua lihat film dia itu emang tetap ya stay sama yang dia tulis gitu. Maksudnya dia tahu apa yang dia tulis dan apa yang mau dia liatin gitu secara visual. Jadinya gue ngerasa kayak oke nih gitu, nggak merasa kayak ada yang ganjel atau apa gitu. Ya emang kan ada yang sutradara emang lebih ke treatment doang ya. Maksudnya gue sih skrip mau ngikutin aja gitu. Jadi dia mungkin nggak akan nanya pas syuting ini kenapa di skrip tiba-tiba ada kuntilanak gitu padahal setannya pocong gitu misalkan. Ya udah dibikin aja tetap gitu kan ya. Tapi nanti buat penonton kan nanya ini kenapa tadi ada kuntilanak padahal setannya pocong gitu kan. Tapi sering terjadi begitu karena sutradara kan bilang kayak kayaknya di sini nggak ada setan terus tiba-tiba ada setan gitu kan. Biasanya gitu. Itu makanya sih kostum sama make up-nya jadi ngerjainnya kok tiba-tiba ada ini jadinya harus buat kan nggak bisa gitu kan. Itu yang mempengaruhi juga ya biasanya gitu. Kadang gue pernah juga ngobrol sama ada salah satu produser bikin cerita horor juga. Ketika dia baca gitu skrip, ini kok kayak nggak ada tegang-tegangnya ya. Gue bilang ini kan baru 10 menit, masa udah dikasih setan, gue bilang gitu kan. Tapi penonton itu bisa ngantuk. Nah itu kata pertama yang keluar dari penonton itu bisa ngantuk, bisa boring. Gue langsung, ya emang susah gitu maksudnya kita kalau karena emang kita kan jualan sebenarnya, bikin film kan jualan. Jadi mau nggak mau emang harus menyenangkan penonton gitu. Tapi ya menyenangkan dengan cara apa nih? Cara instan kah atau cara yang lebih berkelas kah atau apa? Itu pilihan produser biasanya balik lagi gitu. Ya emang susah jadi gua nggak tahu kalau kurangnya di mana ya semuanya kayak saling saling berkaitan gitu kalau menurut gua gitu. Jadi ya bersyukur sih gua kalau ada orang bisa ngerjain film di situasi yang ideal gitu. Jadi kayak benar-benar satu visi, satu misi gitu ya. Benar-benar itu enak banget. Bahkan gue pernah ngerjain satu film juga ada yang aktornya, aduh gue nggak bisa nih syuting jam segini, gue harus keluar dulu karena dia namanya gede gitu. Ya udah silakan. Oh tapi Mas Kalian sendiri memang pembuat film juga. Tadi skrip memang sekarang skrip ya. Tapi kan gue nggak pernah langsung ke lapangan. Cuman gue sering bikin skrip di before kan biasanya kan. Gue lebih ke praproduksi aja. Praproduksi biasanya. Tapi kalau gue dengar dari yang udah syuting sih suka sedih sih emang gitu. Kadang ada yang mungkin kita lihat sering nonton nama sutradaranya film by ini, tapi sebenarnya yang syuting mah siapa gitu ya. Sering ngomong kan. Dia buat namanya doang, habis itu dia kemana gitu. Jadi kadang suka lucu. Jadi pas nonton rough cut tuh, kadang gue nanya ke produser gue, ini kenapa nggak di syuting yang kemarin yang ini yang ada di skrip. Terus ada lain produsernya bilang, nah itu mas, jadi dia tuh nggak ada pas udah ya udah ya udah kan karena gue waktu itu posisinya kayak awam ya, maksudnya kan sebagai orang yang dari luar gitu ya pasti wajar lah gue nanya-nanya kenapa betul. Ya, tapi ya gitu jadi ya udah gue nggak tahu ya kekurangannya ya berkaitan lah intinya banyak gitu tapi ya berharap sih semoga ya lebih ideal aja ya ke depannya gitu. Kasihan juga sih ya, bayangin aja 1 tahun ada satu nama ngerjain 5 film udah kayak sinetron, coba gimana caranya dia membagi waktu. Ya cari aja lah siapa yang 1 tahun ngerjain 5 film ya, nanti gampang gitu mah. Tapi maksudnya ya itu gimana caranya gitu maksudnya. Bikin film aja satu kayak ya praproduksi berapa lama, persiapan gitu. Tapi dia bisa ngehandle 5 project bersamaan itu gimana ya itu silakan lah dicari aja lah gimana caranya. Penonton gitu. Mungkin bisa menilai ya. Tapi kalau bisa ya keren lah kalian gitu ya kalau bisa bikin film kayak gitu. Itu aja sih. Emang agak susah. Ya itulah film Indonesia. Oke, coba sebutin 3 film Indonesia yang wajib banget kita tonton minimal sekali seumur hidup dan 3 film yang nggak perlu banget kita tonton sama sekali. Perlu banget, jangan banyak. Kan, ya maksudnya beberapa gitu kan yang sudah di-review. Ya kira-kira ini emang bagus banget sih kalau bisa ya bikin seperti ini lagi lah Indonesia ataupun lebih baik lagi gitu. Indonesia ya, jangan yang luar. Harus ditonton ya sekali seumur hidup ya. Buset. Itu mungkin salah satunya tadi. Apa ya? Ataupun yang bukan yang tahun ini, tahun kemarin atau yang sebelum-sebelumnya yang memang ini kayak kalau menurut Mas Arya memang bagus banget gitu ini filmnya. Kalau menurut gue tuh selalu suka film yang ngomongin film, makanya gue suka Jatuh Cinta kemarin kan, karena dia sebenarnya film ngomongin film. Tapi kalau pengen tarik ke belakang sih gue selalu suka Janji Joninya Joko Anwar ya. Menurut gue itu masih masih film dia yang paling bagus ya, karena ya
Ya itu gimana ya, itu batasan realistis sama fantasinya seru aja gitu. Maksudnya kan ya nggak mungkin lah lu ngeliatin pengantar role film bisa ngapain gitu, main band lah, nangkep pencuri, ngebantuin ibu hamil gitu dalam kurun waktu cuma 2 jam, nganterin role. Tapi ya itulah film gitu, serunya gitu. Dia bisa bikin kita percaya itu terjadi gitu. Dan menurut gue ya itu salah satu film yang kayaknya semua harus nonton ya. Udah ada di Netflix kalau nggak salah. Jadi udah bisa nonton dengan resolusi yang lebih bagus. Oh deh. Iya, baru-baru banget kemarin tuh. Iya. Jadi pas gue nonton lagi gila. Dulu kan gue nonton kayak, kok buram ya ternyata dulu ya gambar VCD itu ya gitu. Pas nonton di Netflix kayak, mungkin TV-nya kali dulu TV-nya kali ya. Iya. Sekali seumur hidup. Ya maksudnya ya karena itu yang gue tahu. Maksudnya gue tahu Joko Anwar dari film itu gitu. Jadi setelah itu gue wah seru nih gitu. Bagus. Tapi gitu, pernah nggak terlibat proyek yang Enggak pernah. Gue nggak pernah. Iya. Mungkin next ya? Ya, amin. Tapi ya nggak apa-apa sih, nggak juga itu maksudnya. Masih nggak juga. Soalnya gue sebenarnya agak gimana gitu sebenarnya kalau terlalu dekat sama filmmaker. Gitu. Kayak nggak ini aja. Ya ngobrol-ngobrol aja, tapi kayak nggak mau terlalu ini banget gitu ya. Soalnya gosipnya suka lebih parah gitu kalau udah ngobrol, wah diomongin semuanya gitu. Jadi kayak aduh kacau banget dah. Gak enak juga pas nanti diri ya. Gosipnya ada agak parah itu. Kayak gosip kubu-kubuan kayak gitu. Waduh gila. Oh, makin banyak gua tahu makin kayak berbahaya ini kalau gua tahu, makanya mending enggak usah ngobrol sama gua dah. Ya gua pernah soalnya waktu di JAF tahun lalu gitu malam-malam gua lagi banyak kericuhan lah soal yang menang FFI kemarin kan. Itu tahu sih kayaknya. Iya, tiba-tiba suatu malam ada WA dari salah satu sutradara yang lagi rajin bikin film gitu. Ya lu nge-tweet apaan gue bilang. Kan gue nge-tweet ada yang ribut kemarin pas nonton Jatuh Cinta gitu. Iya. Ada yang selek-selekan, terus enggak, gue nge-tweet yang gue lihat aja pas gue lagi nonton Jatuh Cinta. Oh gitu. Tapi menurut lu itu siapa? Dia jadi kayak panjang lebar gitu nanya. Pokoknya ingin tahu sebenarnya persepsi para sutradara di mata penonton tuh kayak gimana gitu ya. Gue ceritain aja kayak gitu. Terus iya sih emang gitu kata dia, maksudnya ada selek-selekan dan lain, tapi udahlah nggak usah terlalu banyak tahu. Iya emang, makanya lu nggak usah WA gue gitu. Drama ya jadinya, drama gitu. Jadinya pengaruh gue ngelihat film, padahal filmnya bagus gitu ya diomongin, tapi gara-gara ada selentingan orangnya kayak gini, gue jadi kayak terdistraksi gitu. Jadi kayak ya gila. Betul nggak mau tahu aja. Iya beneran gue nggak usah tahu deh. Maksudnya gue mau nonton karyanya aja dah gitu. Maksudnya ya urusan sama orangnya nantilah nomor 2 gue urusin gitu. Yang penting filmnya dulu gitu ya. Suka males gitu gue kalau terlalu tahu. Jadi ya udah. Ya kalau kerja mah sekarang freelance kan gue lebih kayak ngebantuin PH. Ya itu mah nggak apa-apa. Dari awal juga udah ada omongan. Ya udah ntar gue bantuin film ini ya, tapi nggak bisa di review di Snack Rib gitu karena gue terlibat. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau pengen tahu lihat aja, nggak ada reviewnya berarti itu gue terlibat. Oh gitu. Kenapa kayak begitu? Ya nggak bisa aja gitu karena ya. Maksudnya, tapi kalau misalkan di-review sama teman kan ada kan? Teman. Oh iya ada, tapi mereka pun lebih milih enggak kalau ada gua yang terlibat. Oh gitu. Mendingan di platform sendiri, ya itu nggak apa-apa gitu. Menghargai gitu ya? Iya, ya nggak apa-apa sih, menurut gua lebih bagus gitu. Ya lu review aja bebas di platform yang lu mau gitu, terserah. Asal gitu. jangan di situ gitu. Asal jangan di wadah gue. Iya. Bener gitu aja, lebih enak win-win gitu. Iya benar. Tapi tadi kan film-film yang bagus buat ditonton gitu kan. Kalau misalkan yang nggak bagus buat ditonton, film Indonesia yang bukan yang nggak bagus ya, maksudnya akan lebih baik lagi kalau misalkan dibikin lagi yang lebih bagus gitu. Apa ya gila? Ini pertanyaan ultimate nih. Ultimate. Sebenarnya 45 kebanyakan ya. Kebanyakan film. Gue tahun lalu nonton 50 film horor, 40-nya jangan ditonton dah gitu ya. Kan menurut gue masih kebanyakan ini parah banget. Karena kayaknya cuma 10 yang mendingan untuk ditonton gitu ya. Jadi itu dari horor doang ya. Ini gue belum ngomongin yang genre lain, yang drama, yang komedi gitu. Tapi untungnya gue nonton yang lain lebih milih gitu. Kalau horor kan emang gue pengen nonton gitu. Kenapa harus film horor? Karena horor sama komedi itu ya itu niche-nya film Indonesia udah. Itu dah pokoknya menurut gue. Orang bikin horor jutaan penonton itu pasti, tapi dengan begitu mereka terus menjustifikasi gue harus terus bikin horor tapi nggak tahu yang bagus itu gimana gitu. Kan ngeri kalau gara-gara ngelihat penonton gede mulu
berlomba-lomba bikin horor tapi ya asal gitu kan. Iya. Kenapa nggak diubah mindsetnya jadi kayak misalkan dari reviewnya Mas, misalkan lebih nge-review film-film yang sekarang tuh kayak pengen diangkat lebih ke trailernya, dramanya. Jadi nggak melulu orang menonton film horor gitu loh Mas. Iya. Ya bisa juga jadi, maksudnya awalnya itu dari reviewer film, karena kan mostly orang-orang kan nonton film dari ngelihat dari reviewers dulu gitu. Iya, nggak banyak kok yang selain horor pun gitu kita review, dan emang banyak juga yang sebenarnya oke gitu. Cuman emang ngelihat dari kecenderungan penonton juga ternyata emang nggak sebanyak itu gitu yang suka sama genre ini tertentu gitu. Ketika kita tahun lalu bilang gitu. Ganjil Genap ini bagus nih gitu filmnya Bene, tapi kayak ya lempeng-lempeng aja gitu respon masyarakat gitu, kayak masyarakat di YouTube ya, gua nggak tahu masyarakat di yang lain gitu ya, di Twitter dan lain-lain. Biasanya ramenya di medsos doang gitu. Jadi kayak kalau ini bagus nih, ya rame, tapi kalau ngeliat penontonnya kan kayak lah tetap segini gitu kan, tetap dikit gitu. Tapi ketika kayak Air Mata di Ujung Sajadah 3 juta penonton, itu di medsos nggak ada sama sekali, hening, nggak ada omongan film itu sama sekali. Maksudnya kayak di circle para moviegoers, para sinefil itu kayak dikit banget yang ngomongin, tapi itu 3 juta penonton. Nah, balik lagi kan. Jadi kayak ya emang nggak bisa tidak bisa ditebak, anomali kalau di kita itu asli, nggak ada formulanya gitu. Yes, betul. Jadi gue suka kasihan aja kadang, tapi masih banyak produser yang merasa itu tuh formula sukses gitu. Kalau gue nge-hire sutradara yang bisa bikin 1 juta penonton, gue nge-hire scriptwriter yang bisa bikin 1 juta penonton film, kayaknya film gue bakal 1 juta penonton juga. Belum tentu juga. Iya, gitu. Belum tentu juga, ya kan? Jadi, apalagi kalau misalnya followers ya, kalau ngambil pemainnya kan belum tentu juga kan? Bener kan? Iya, bener. Tapi aktor, aktris juga ya, itu kecenderungannya karena jadwal juga. Biasanya ada yang pengen kita pakai sini, tapi jadwalnya tuh kayak nggak dapet gitu. Mulu padet gitu. Jadi gue juga kadang suka hebat sih, kayak ya mungkin aktor sekarang juga udah mulai picky, misalkan diajak jokan, ya udah gue mau main dia deh, gue tolak-tolakin yang lain. Ya, atau mungkin alasan doang gitu, karena dia nggak mau. Jadi kayak suka kasihan juga gue kalau sama yang kecil-kecil, maksudnya produser atau PH yang baru mulai gitu. Maksudnya kan semuanya sebenarnya sama-sama pengen bikin juga gitu ya, tapi ketika aktor aja pada sibuk gini gitu ya, nyari pemain susah gitu. Akhirnya ya nggak aneh lah kalau agak susah juga gitu ngelihat dari segi departemen aktor, jarang juga yang naik gitu, karena yang dipakainya udah sering dipakai sama yang bagus-bagus PH gitu. besar gitu kan ya. Akhirnya tidak juga membantu PH kecil gitu ya, yang baru bangun, terus aktornya juga kan milih juga gitu. Susah banget. Kadang gue kalau nyaranin pemain kan biasanya kalau gue skrip konsultan, gue lihat nih aktornya, skripnya, terus ini kayaknya yang cocok ini deh mas. Produser gue sih bilang, oh iya bener iya. Tapi pas ditanya, dicari, aduh nggak bisa nih, ada syuting ini, ada syuting itu, gitu dia, kan. Pertanyaannya gini mas, dia tanya dulu nggak PH-nya apa, gitu kan, yang awalnya dia tanya dulu nggak gitu. Ada syuting ini, ada syuting itu, lagi nggak mau ambil dulu horor, lagi ini dulu, gitu. Sementara kita syuting harus bulan ini, ya balik lagi kayak, iya sih kayaknya susah gitu kalau ideal. Jadi kayaknya syukur dah kalau yang PH yang suka dapet aktor yang dipengen gitu, dan pas banget waktunya mau. Ada aktor yang kecenderungannya sama satu PH doang kan, gitu. Ada. Kayak ya udah dikontrak gitu kan. Yes, jadi kayak ya gitu. Jeffrey Nicole di sini mulu gitu kan, misalkan kayak. Katanya nggak mau disebut juga. Tapi nggak apa-apa itu, emang orang juga udah pada tahu. Jadi kayak ya udah gitu. Jadi ya sulit juga ya gitu. Kalau ngomongin tadi yang ngomongin apa yang harus idealis gitu ya semuanya. Ya agak sulit ya. Ya makanya harus tetap nonton aja film, biar penonton sama produser juga yakin ada yang nonton sih film gitu. Iya, ataupun membangun artis-artis baru, ataupun aktor-aktor baru, ataupun para kru atau sutradara yang baru juga. Ya nggak menutup kemungkinan juga supaya dia berkembang ya kan, film-film juga lebih berkembang, bervariatif, nggak itu aja gitu ya. Yes, betul. Ya kan? Setuju gue. Proyek film apa nih yang paling ditunggu di tahun 2024? 2024 ya? Indonesia luar? Indonesia. Apapun. Indonesia ya. Karena kita lagi di Indonesia nih. Ngebahas Indonesia biar film Indonesia bisa lebih baik gitu. Indonesia ya, apa ya? Ya gue nungguin Siksa Kubur ya pasti. Siksa Kubur ya, Mas Joko Anwar. Karena gue pengen tahu film pendek itu gitu doang. Gue pengen tahu kalau dipanjangin kayak gimana. Itu aja sih sebenarnya. Karena sebelumnya udah film pendek kan. Soalnya gue agak kecewa nonton film pendek yang viral dijadiin film panjang gitu, kayak apaan nih gitu, kayak Makmum misalkan kan gitu doang kan sebenarnya cerita film pendeknya, sholat ada setan. Nah, film panjangnya gimana coba gue pengen tahu gitu kan, pas nonton
ya mendingan film pendek ini mah daripada film panjang gitu kan, kayak ya nah, mendingan gue bikin nonton film pendeknya 10 kali gitu daripada gue nonton film panjangnya. Jadi 10 kali itu berapa menit ya kan? Hingga lebih dari hampir 1 jam. Sama durasinya lah kayak film panjang. Sama gitu. Durasi. Iya, soalnya tricky emang. Maksudnya kadang orang ngambil sesuatu yang adaptasi tuh jadiin film panjang itu kan beda lagi tuh ininya, treatmentnya, konsepnya kayak gimana gitu. Ya kalau gue pengen tahu nih, ya Jo kan pede lah, dia film pendek dia juga gitu. Jadi gue yakin dia tahu mungkin mau diapain tuh film panjang gitu. Jadi gue pengen tahu aja sih sebenarnya lebih ke gimana sih treatment dia gitu. Berarti filmnya Mas Joko Anwar ya? Kalau film yang lain apa ya? Indonesia siapa lagi ya? Maksudnya yang digembor-gemborin dari segi horor cuma dia. Maksudnya yang udah dari tahun lalu gitu. Iya. Gue nggak tahu lagi sih kalau yang lain ya. Yang lain mah biasanya suka ada aja tiba-tiba gitu kan. Kalau film Indonesia mah tiba-tiba aja ada The Bear trailer ini gitu, tiba-tiba ada film ini nggak tahu kapan mainnya gitu. Jadi ya biar terkejut aja nggak apa-apa nungguin. Sisanya sedih kita emang susah kayaknya, nggak kayak di luar itu kan di announce biasanya. Film kan? Gua buat tahun depan ini PH. Kalau di kita tuh nggak ada yang berani gitu. Gue juga nggak ngerti sih kenapa. Karena takut. Karena takut momennya. Oh ya KKN gue tungguin sebenarnya, KKN 2. Karena Simply Kimo yang direct. Kalau bukan Kimo sih gue nontonnya ntar aja Lebaran Idul Adha misalnya gitu ya. Nggak akan Lebaran sekarang gitu. Tapi Simply Kimo, karena dia yang direct gue pengen nonton asli. Gue pengen tahu gitu. Seperti apa treatmentnya? Seperti apa? Bedanya apa? Iya gitu. Simple, karena itu aja KKN. Ya pokoknya yang di Lebaran gue tungguin deh, yang tayang di Lebaran tahun ini. Oke. Karena emang film itu semua sih yang tayang semua. Siap. Ini kita berandai-andai nih, kalau misalkan dikasih kesempatan dengan budget unlimited, kayaknya agak sulit ya kalau unlimited. Ya berandai-andai aja. Mau produksi film bergenre apa, scriptwriter-nya siapa, direkturnya siapa, produser, DOP, pemainnya juga siapa, 5 orang lah pemainnya. Ini harus Indonesia. Ya Indonesia. Mau film luar juga nggak apa-apa sih. Tapi kayaknya kita berandai Indonesia dulu karena kita pengen mengembangkan perfilman Indonesia. Gitu. Iya. Gue sih kalau film Indonesia tuh yang gue pengen nonton itu sebenarnya film yang ada unsur science fictionnya ya. Karena itu gue tahu budgetnya tinggi banget. Makanya kalau tiba-tiba ada opsi budgetnya unlimited sih gue pasti bikin genre science fiction, tapi ya nggak apa-apa gue masukin horornya karena kan penonton kita suka pocong kayak gitu. Jadi misalkan di science fiction itu ya nggak apa-apa karena buat ini aja buat justifikasi ke investor nih ada setannya gitu. Ya tapi ini sebenarnya sci-fi gitu. Nggak apa-apa gue bikin kayak gitu. Ini yang bagus juga sih. Ini yang belum ada nih kan. Benar. Investor kan masa bodoh ya. Gue tahu film gue kejual aja gitu. Iya kalau orang Indonesia sukanya. Tapi science fiction tuh menarik menurut gue. Tapi balik lagi science fiction kan bisa dikemas macam-macam ya. Maksudnya yang tadi horor bisa dikemas kayak drama, petualangan bisa gitu. Dan ya kalau berandai-andai banget sih gue pengen film action The Raid 3 sih. Gue pengen itu dibikin sih. Gareth Evans pasti mau lah kalau unlimited budget. Datang lagi ke sini, gue yakin mau deh. Berarti pengen tetap dia jadi saudaranya gitu ya? Iya, gue yakin dia. Dengan pemain yang sama. Please beresin satu aja. Soalnya diakhiri di kedua itu kentang sebenarnya gitu maksudnya. Satu film aja terakhir. Please beresin. Banget sih film itu sih. Karena gue tuh kayak nonton series tapi nggak tamat gitu nonton Dread itu kayak. Terus ini gimana gitu kan? Ya udah, kayak Teven kan ya udah gue mau udahan di Indonesia cabut gitu kan. Jadi kayak ya sedih sih gue. Soalnya itu kayak tonggak pertama film action kita tuh kayak dikenal banget di luar gitu dan jadi cult klasik gitu kan. Jadi kayak orang tuh udahlah patokannya udah nggak ke film Jackie Chan lagi sekarang. Kalau modern action itu ini kayak The Raid nih gitu. Apapun harus kayak The Raid atau gimana gitu. Ya gue harap sih kalau unlimited budget mah Gareth Evans harusnya balik lagi ya gitu. Gue tahu pokoknya dia, tapi yang nulis skripnya jangan dia gitu. Soalnya dia kaku banget bahasa Inggrisnya asli dijadiin subtitle bahasa Indonesia kalau dengerin kan ngomongnya aneh gitu, tapi ya siapa kayak gitu. Cuman gue harap sih ya itu ya. Kalau pemain sih gue mau pasti balikin lagi semua lah Iko Uwais, kecuali Joe Taslim ya karena udah mati ya. Tapi sisanya boleh lah yang lain gitu yang baru-baru. Gitu. Itu gue suka sih. Action berarti? Iya action sih. Kalau yang producible dan menurut gue di Indonesia penontonnya banyak yang suka sih itu dulu deh. Science fiction sih emang kejauhan pasti. Tapi itu budget gede banget gitu. Horor sih, horor mah nggak usah limited budget. Budget yang kita punya sekarang nggak bisa bikin horor gitu.
Meyakinkan produser juga bisa, ya kan? Iya, kalau horor nggak usah. Kalau gue action, science fiction itu paling gede. Iya, biar genrenya lebih berkembang lah gitu kan, nggak melulu horor terus gitu. Kasihan juga nih penonton disajikan dengan jam-jam horor gitu, setan-setannya dengan bermacam-macam setan. Setuju juga. Ini pertanyaan terakhir nih, kalau misalkan dari Mas sendiri ada nggak pesan yang pengen disampaikan ke para filmmaker Indonesia tentunya, biar film Indonesia itu lebih baik lagi, karena balik lagi ya kritik itu membangun supaya film-film Indonesia biar banyak yang nonton, biar gak hanya jumpscare aja, horor aja, tapi ya lebih berkembang lah. Yes, gitu. Oke. Dejavu ya, kayak beberapa kali gue dengar pertanyaan itu. Iya. Oh sering ya didengar ya? Di podcast lain nggak Mas? Iya kayaknya. Apa ya? Mungkin biar beda aja sih sebenarnya genre yang dicoba gitu. Jadi penonton juga nggak bosan sih. Maksudnya kalau horor kasih yang bedanya apa gitu. Kalau drama kasih yang bedanya apa. Kayak kemarin kan Jatuh Cinta itu beda banget tuh. Drama tapi ada pembedanya gitu. Hitam putih gitu ya, lucu ya. Horor dikasih action beda juga kan. Jadinya kayak lebih seger lagi gitu sih. Ya gue berharap sih filmmakernya berani aja sih ngambil langkah-langkah yang beda. Ya nggak usah yang langsung yang langsung eskalasinya kelihatan banget. Gila bedanya keterlaluan. Tapi dikit-dikit aja dulu menurut gue. Emang kan harus disesuaikan dulu kan sama pasar penonton kita gitu. Kalau dikit-dikit kan mungkin penonton juga lama-lama bakal terbiasa. Bener. Jadi kayak bisa ya kayak gini. Nah dari situ kata gue mungkin nanti bisa lebih berkembang lagi gitu. Jadi siapa tahu sci-fi tiba-tiba jadi rame tuh. Karena udah ada yang beda-beda nyobain dikit-dikit gitu sih. Gue harap gitu ya. Jadi ya religi juga mungkin religi yang sci-fi bisa gitu kan. Maksudnya gimana ya? Iya, perjalanan ke langit ke-7 gitu atau apa gitu. Maksudnya jadi kayak dikit-dikit lah dikasih gitu biar penonton. Tapi ya tidak memungkiri ya kita harus tetap stay buat mempertahankan yang genre favorit. Wajar lah. Maksudnya kan itu bisnis juga ya, bagian dari bisnis gitu. Kalau emang kuat di situ ya bagus, bikin aja yang bagus tapi gitu. Dan yang beda boleh kasih sedikit gitu biar ada variasi gitu aja sih kata gue. Jangan takut beda itu aja. Kok jangan berani beda. Nah, harus berkembang deh. Oke deh Mas, thank you banget sudah hadir ke sini. Siap. Teman-teman semuanya, semoga diskusi dan podcast kita kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa memajukan perfilman Indonesia biar perfilman Indonesia dibuat lebih bagus lagi, lebih berkembang lagi dan lebih bervariatif lagi. Oke, saya Ismi Melinda dan Mas Arya. Thank you banget sudah datang. Trois Film Podcast. Thank you. Oke. Mas, thank you banget sudah hadir.